Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Pak Arief Satria. Pak Arief tadi sempat terpotong begitu ya, terkait bagaimana kita meningkatkan potensi perikanan di Indonesia sendiri. Oke, manajemen perikanan tadi sudah dijelaskan bagaimana tadi added value, kemudian juga pengolahan sendiri begitu ya. Tapi saya pengen tahu bagaimana posisi kita begitu ya, how to manage the oceans in Indonesia sendiri begitu ya, melihat bahwa penduduk Indonesia belum sepenuhnya mengetahui atau paham dan juga sadar tentang bagaimana potensi besar dari perikanan begitu ya, laut di Indonesia sendiri begitu ya. Kadang-kadang pemirsa, mungkin kita juga temui begitu ya di pesisir pantai atau di dermaga, beberapa fasilitas masyarakat atau penduduk sendiri ini kerap merusak begitu ya, limbah-limbahnya kerap merusak tadi ekosistem atau habitat di laut begitu ya. Ini Pak Satria melihatnya gimana Pak Arief? Ya, saya kira pertama adalah tadi untuk mendongkrak itu kan satu investasi juga penting. Problem sekarang itu bukan hanya sekedar bagaimana menyadarkan orang untuk memanfaatkan, tapi justru orangnya yang mana. Kita sekarang itu butuh investasi. Setuju. Investasi untuk baik budidaya maupun untuk perikanan tangkap. Nah, syukur-syukur kalau pengusaha-pengusaha kita, para entrepreneur kita masuk di dunia ini. Kita akan sangat membantu sekali. Karena sekaligus untuk bisa mengisi perairan global. Karena perairan global itu seperti Laut India maupun Laut India yang di mana Laut India itu untuk tuna itu ada dua organisasi. Seperti yang pertama adalah Indian Ocean Tuna Commission, yang satu lagi adalah Commission for Conservation of Southern Bluefin Tuna, CCSBT. Nah, jadi untuk tuna sirip biru itu di daerah sekitar Laut India yang di bawah Indonesia dekat Australia itu, nah kita menjadi member. Nah, kalau kita tidak mampu memanfaatkan kuota, ya saat ini sudah hampir 1.000 ton per tahun, maka ya kuota tersebut sayang sekali. Karena apa? Karena nilai bluefin tuna itu mahal sekali. Satu bluefin tuna itu yang bagus bisa satu Avanza kira-kira gitu. Itu kan nilai ekonomi luar biasa. Nah, begitu pula tuna-tuna yang ada di Laut India. Nah, jadi investasi untuk mengisi tidak hanya perairan Indonesia tapi perairan global, sehingga Indonesia itu sebagai produsen perikanan terbesar nomor 2 di dunia, emang sudah saatnya bukan saja berpikir memanfaatkan laut Indonesia, tapi juga bagaimana memanfaatkan lautan internasional. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat potensi tadi. Saya kira orang sudah sadar tentang potensi tersebut. Laut adalah masa depan. Nah, tadi saya akan sampaikan lagi, tidak semata-mata dari aspek perikanan tangkap, tapi justru budidaya itu potensinya juga sangat luar biasa. Namun persoalannya adalah bahwa potensi yang besar ini kan dimanfaatkan oleh orang-orang asing selama ini. Orang yang masuk, yang kemudian melakukan pencurian, melakukan kegiatan IUU fishing, illegal, unreported, dan unregulated fishing, yang itu sangat merugikan kita. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak mampu memanfaatkan lautan kita dulu saja sebelum laut global ya, yaitu orang-orang asing akan masuk. Tapi kalau laut itu ramai dengan kapal-kapal kita, otomatis mereka tidak akan masuk. Oke, ini saya baru mau tanya juga begitu ya. Kenapa begitu ya? Ini masih banyak kasus pencurian ikan di Indonesia sendiri begitu ya. Mungkin karena tadi begitu ya, kita belum menggali begitu ya potensi yang besar, kemudian juga belum memanfaatkan begitu ya. Sehingga akhirnya nelayan-nelayan asing begitu ya datang ke Oke, Pak, tapi bicara mengenai pemasaran juga begitu ya. Oke, ini kabarnya sendiri untuk pemasaran sendiri ini masih cukup tersiok-siok sendiri begitu. Ini sebenarnya bagaimana sih di lapangannya begitu ya kalau Pak Arief melihatnya? Ya, saya kira untuk pemasaran ada dua hal. Pertama, ekspor sama pasar dalam negeri. Untuk ekspor kan pasar yang konvensional adalah Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Itu tiga yang konvensional. Justru sekarang yang kita perlukan adalah diversifikasi pemarket, ya, ke negara-negara lain seperti ke Rusia, ya juga ke negara Timur Tengah, ya itu kan ke Afrika, itu pasar yang saya kira juga potensial. Nah, untuk dalam negeri, problem kita adalah salah satunya adalah konektivitas. Ikan itu sebagian dari timur, sementara penduduk banyak kan ada di barat. Nah, ini problem connectivity yang kalau ini bisa kita selesaikan, maka akan bisa membuat ikan itu harganya juga masih terjangkau dan membuat industri-industri pengolahan juga efisien. Connectivity ini penting. Nah, tapi tadi kembali saya sampaikan. Jadi soal added value tadi ya, maaf soal saya ada sedikit yang perlu saya pertegas. Added value itu sekali bukan olahan. Karena ikan yang paling bagus, orang yang paling mahal itu ikan hidup. High value itu ikan hidup.
Nah kedua adalah ikan segar. Oke. Iya. Kemudian ikan beku, baru kayak seperti kaleng. Jadi kaleng itu biasanya orang yang dikalengkan itu adalah ikan-ikan yang kualitas rendah. Oke. Nah ini kan kita sering begitu ya, ini menghadapi kasus tadi begitu ya terkait dengan ice change begitu ya. Ini penyebaran tadi lemari es begitu ya. Ini menjadi persoalan dan juga tantangan besar sendiri begitu ya, terkait dengan tadi dikatakan bahwa distribusi atau konsumen terbanyak ini justru di barat begitu ya, sementara ininya di timur begitu ya. Oke, ini gimana Pak? Ya makanya oleh karena itu konektivitas menjadi penting. Justru sekarang itu ya kita juga perlu mendorong bahwa industri di timur juga harus dibangun, termasuk industri pengolahan. Meskipun industri pengolahan bukan merupakan yang paling tertinggi dari sisi value, tapi itu kan bisa menciptakan employment, bisa meningkatkan nilai tambah untuk produk-produk perikanan yang memang nilainya relatif rendah. Jadi dengan diolah nilainya jadi meningkat. Seperti sarden, kemudian ya ikan-ikan yang lain itu ya. Makarel ya. Makarel itu kan seperti misalnya tuna. Tuna yang kualitasnya rendah kan yang di kaleng. Yang bagus di apa? Sashimi. Itu high value. Yang tadi saya katakan 1 ekor harganya 1 Avanza itu yang untuk keperluan sashimi. Ini menarik Pak Arief. Kalau kita katakan begitu ya, sebenarnya banyak bisa menjadi tambahan devisa ya, ribuan triliun begitu untuk Indonesia sendiri begitu. Tapi kalau kita lihat kehidupan nelayan begitu ya, ini kalau kita bicara income, Pak pemirsa mungkin Anda melihat masyarakat di pesisir pantai belum sepenuhnya bisa menikmati begitu ya. Kenikmatan atau kesejahteraan ini hanya dinikmati sebagian besar pemodal besar sendiri. Ini bagaimana caranya begitu ya? Kabarnya sendiri, saya mau konfirmasi juga begitu ya terkait dengan masuknya Pak Arief Satria sendiri ke IPB sendiri. Ini tentunya banyak program dan juga terobosan begitu ya untuk tadi memberdayakan startup bisnis industri perikanan begitu. Seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi justru yang kita dorong adalah sekarang pelaku-pelaku baru. Jadi kan di dunia yang berkaitan dengan sumber daya alam di Indonesia seperti pertanian, perikanan, di dunia manapun sekarang sedang mengalami proses krisis regenerasi. Betul. Petani juga sama. Nelayan juga sama. Di Jepang itu nelayan sekarang mayoritas umurnya di atas 50 tahun. Di atas 55 tahun. Dari kota semua Pak ya? Kota semua. Yang muda-muda tidak tertarik untuk menjadi nelayan. Nah karena itu justru sekarang di Indonesia kita dorong yang muda-muda untuk membuat startup baru. Tapi dengan catatan kita harus mulai mampu untuk meningkatkan daya tarik bahwa usaha perikanan, usaha khususnya misalnya untuk budidaya, untuk processing, itu sesuatu yang saya kira sangat seksi dan menarik. Nah, brand usaha bidang perikanan dan pertanian itu harus di rebrand supaya mereka meningkatkan daya tarik. Contohnya dengan apa? Contohnya dengan sekarang sudah saatnya pemanfaatan teknologi 4.0. Jadi teknologi revolusi industri 4.0 yang saat ini diinisiasi dengan munculnya berbagai teknologi seperti drone, kemudian artificial intelligence, Internet of Things, big data, robot dan sebagainya. Itu sudah dipakai di mana-mana, termasuk dalam bidang pertanian dan perikanan. Dunia manapun sekarang sedang berpikir tentang hal itu. Oleh karena itu kalau kita tidak cepat merespons, tidak segera menyiapkan SDM maupun kerangka riset untuk bisa mengaplikasikan teknologi-teknologi tersebut untuk bidang pertanian dan perikanan, maka kita akan ketinggalan lagi. Nah sekarang sudah mengontrol segala sesuatunya, tambah itu dikontrol hanya dengan smartphone. Dengan smartphone semua khusus mau ngasih pakan, mau ngecek kualitas air, mau ngecek benihnya seperti apa, pertumbuhan seperti apa, tinggal kontrol semua di sini. Ini kan sesuatu yang bukan lagi kegiatan yang dulu kan kalau di Jepang itu namanya konvensional istilahnya. Kitana itu kotor, kotor begitu dan sebagainya. Tapi sekarang semua orang bisa melakukan itu. Nah, oleh karena itu ini IPB punya peran besar untuk bisa menghasilkan teknologi. Sejauh mana sih Pak kontribusinya kalau orang dulu itu melihat bahwa ini IPB itu menjadi lumbungnya para peneliti begitu ya, terutama untuk perikanan dan juga pertanian Indonesia. Sejauh mana kontribusi yang akan diberikan IPB sendiri begitu untuk tadi Indonesia sebagai lumbung tani atau lumbung perikanan, lumbung maritim dunia. Jadi kita sekarang ini dalam proses untuk meningkatkan atau mengakselerasi proses transformasi agar pertanian, agar perikanan di Indonesia ini benar-benar bisa lebih modern, sesuai dengan kekinian, dan juga membuat orang anak muda tertarik. Jadi dengan cara
teknologi-teknologi yang digunakan teknologi-teknologi yang kekinian juga, teknologi-teknologi 4.0 tadi. Nah, kita untuk bidang perikanan, untuk budidaya sidat sudah sebagian menggunakan smartphone. Nah, Pak Arief, kita harus break lagi. Saya makin tertarik nih ya. Kalau dulu mungkin image kita terkait dengan perikanan, ya tadi begitu ya, kita harus kotor-kotoran gitu ya, pertanian kita harus turun begitu ya. Nah, ini bagaimana tadi begitu kemajuan teknologi ini juga bisa diserap oleh petani dan juga para nelayan Indonesia. Kita break lagi, Pak Mustafa, jangan kemana-mana, tetap di Toko Kita.